Jadi percuma menggunakan transistor sebanyak ini, tapi hasilnya sama menggunakan transistor 4 ataupun 2 set. Jadi itu benar-benar pekerjaan sangat bodoh sekali. Kadang-kadang sebelahnya ini bertenaga, sebelah ini kadang-kadang kurang bertenaga. Padahal semuanya sama. Kadang-kadang sebelah ini berdengung, yang sebelahnya ini tidak ada dengungan sama sekali. Ya, sekarang kita coba nyalakan. Ini lampu power. Setelah lampu merah ini mati, baru suara keluar ke bagian speaker. Tapi kalau lampu merah ini nyala terus, berarti power ini dalam masalah. Seperti ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ismail Dadang dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi hari ini saya ingin berbagi sedikit tentang pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat. Kebetulan hari ini saya lagi finishing sebuah power pesanan sahabat-sahabat kita yang sudah pesan. Jadi hari ini saya ingin berbagi sedikit tentang pengalaman saya, apa untung apa ruginya merakit power menggunakan transistor sebanyak ini dan elko sebanyak ini dan menggunakan perangkat-perangkat seperti ini. Jadi saya ingin berbagi kali ini dengan sahabat-sahabat. Namun sebelum saya berbagi dengan sahabat-sahabat, saya ingin mengajak sahabat-sahabat ngopi dulu. Kita ngopi dulu. Mantap. Jadi kebetulan hari ini saya hampir menyelesaikan sebuah power pesanan sahabat kita yang berada di daerah Binjai Timur. Jadi maka saya buatkan kemarin, saya review sahabat kita juga di Binjai, ini juga di Binjai, cuman ini di Binjai Timurnya, yaitu di Kecamatan Binjai Timur, Sumut, atas nama Bapak An-Nawawi, kedai obat nomor Sumber Karya Kecamatan Binjai Timur. Jadi ini power Pak Bos kurang lebih 90% sudah selesai, tinggal pengetesan kekuatan, pengetesan suara dan lain sebagainya. Jadi sekaligus kemungkinan saya kirim dengan Pak Bos kita yang pesan yang sudah saya review kemarin. Jadi nanti akan saya review lagi dua-duanya untuk memastikan semua berjalan dengan aman, tidak ada hambatan. Jadi kebetulan pesanan Pak Bos kita yang kali ini menggunakan box bel MP10 dengan menggunakan trapo 20 double dan menggunakan per traponya ini 10 buah elko dan ditotalkan 20 buah. Jadi untuk di bagian transistor finalnya ini saya menggunakan transistor final 2SC 5200 dan setannya dengan jumlah sebanyak 16 set per mono dikali 2 lagi seperti ini. Nah, sangat banyak sekali pertanyaan sahabat-sahabat di WA saya, Bang, apa untungnya menggunakan transistor sebanyak itu? Apakah tidak mubazir? Apakah tidak sia-sia? Apakah cuman hanya sensasi dan lain sebagainya? Jadi untuk transistor sebanyak ini ada untung dan ada lebihnya. Jadi kelebihan sebuah power ini, kalau sahabat menggunakan beban dengan berat, dia tidak mudah cepat panas. Itu salah satu untungnya, karena dia saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Padahal untuk sebuah transistor menggunakan trapo 20 ampere seperti ini, 8 set aja sebenarnya sudah cukup. Tapi tingkat suhu panasnya pasti kuat. Menggunakan 16 set per mono, otomatis kalau satu trapo saya stereokan, otomatis power ini menggunakan per mononya ini 8 set, per mononya 8 set dengan menggunakan satu trapo. Jadi satu trapo ini saya jadikan per mono, saya tambah lagi 8 set, alhasil menjadi 16 set. Apakah 16 set itu bekerja semua, Bang, sebagai pendorong? Karena di sini ada kit driver 506. Jadi sahabat-sahabat sudah tahulah kit 506 itu kekuatannya cuma berapa watt. Karena senior-senior kita di luar sana sudah sangat banyak sekali berkomentar tentang kit 506 ini. Tapi kalau menurut saya kit 506 ini kan barangnya barang mati. Jadi kita bisa olah sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan dan pengalaman. Jadi di sini untuk kit 506 ini yang banyak dikomentari teman-teman, dengan menggunakan transistor sebanyak ini, kalau dihitung-hitung tidak tepat sasaran cara pengerjaan, bukan lagi mubazir, bukan lagi sia-sia. Ini pekerjaan bodoh namanya. Jadi percuma menggunakan transistor sebanyak ini
tapi hasilnya sama menggunakan transistor 4 ataupun 2 set. Jadi itu benar-benar pekerjaan sangat bodoh sekali. Tapi di sini saya berusaha bagaimana power ini melebihi dari kemampuan yang asli dari kit 506 ini. Contohnya di sini salah satunya aja untuk 16 transistor ini apakah bekerja sebagai pendorong semua. Jadi di sini kalau memang untuk di bagian kit draper ini mampu saya tap cuma satu kali, dia sudah mengeluarkan sesuai watt yang saya harapkan, maka saya tap satu kali. Tapi kalau di sini saya tap menggunakan satu kali tapan masih kurang, maka saya bisa menambah satu kali lagi untuk pengetepan di bagian power ini. Bagaimana power ini supaya bisa mengeluarkan kekuatan sesuai dengan harapan saya, tidak mubazir dan sia-sia dalam perakitan dengan jumlah transistor sebanyak ini. Kalau menggunakan per mono trapo 20 ampere ini sebenarnya sudah cukup 12 atau 8 ataupun 10 set. Tapi untuk menimbang supaya power ini tidak cepat panas, saya tambahkan lagi seperti ini. Sejumlah transistor sebanyak 16 berarti sekitar 14 set. Jadi 2 set ini untuk tepannya. Jadi ini tersisa 14 buah. Walaupun saya menggunakan di sini casing tebal. Tapi kalau memang tidak tepat sasaran, tidak tepat cara kerjanya, ini sudah pasti pekerjaannya sia-sia semua, bahkan tidak ada hasil, bahkan tidak bertenaga. Nah, seperti itulah pertanyaan sahabat-sahabat, Bang, tidak sia-siakah di saat Abang menggunakan transistor sebanyak ini sementara di bagian kitnya hanya menggunakan kit 506? Menurut saya memang sia-sia kalau memang tidak tepat dalam pengerjaannya, tapi menurut saya tidak sia-sia kalau kita tepat dalam pengerjaan, tergantung dari keahlian dan pengalaman sahabat-sahabat lagi. Lanjut lagi untuk di bagian elko. Jadi di sini saya menggunakan elko per traponya ini 10 buah. Sementara untuk di bagian trapo ini cukup menggunakan 4, 6 atau 8 buah. Kenapa harus 10 buah per traponya? Jadi di sini tidak menutup kemungkinan power ini diangkat menggunakan karakter suara-suara bass. Jadi kalau menggunakan sedikit elko untuk kita angkat nada bass, kemungkinan suara bassnya tidak dapat karena posisi elko itu cepat terkuras untuk di bagian voltase sehingga menyebabkan suara bass itu menjadi sember. Untuk mendapatkan hasil yang luas di bagian daya tampung sebuah tegangan DC ini, saya tambahlah elko menjadi 10 buah. Bukan berarti per mononya ini 20 buah, tidak. Ini masing-masing. Maka di sini saya buatkanlah untuk saklarnya 1 trapo, 1 saklar, 1 kit dan 10 elko. Jangan sampai di saat sahabat kita menggeber dengan nada tinggi atau nada rendah di bagian bass, terus tegangan di elko ini terkuras habis, maka hasilnya mendapatkan bass yang sangat sember sekali karena terkuras. Karena untuk mengisi di dalam elko ini butuh proses juga sementara kalau memang boleh untuk di bagian elko, tapi tidak juga boleh harus berlebihan untuk pemasangan di bagian elko karena bisa menyebabkan traponya mudah panas. Karena untuk start awal atau pengisian awal untuk di bagian elko-nya ini sangat berat sekali sehingga menyebabkan kedahuluan traponya ini sudah menjadi panas. Nah, seperti itulah kesimpulan saya mengapa harus menggunakan elko dengan jumlah sekian-sekian, apakah tidak mubazir dan lain sebagainya. Itu pertanyaan sahabat-sahabat yang berada di WA saya. Terus pertanyaan berikut sahabat kita ada menanyakan, Bang, saya merakit power, saya sudah menggunakan Protek Speaker. Jadi di saat power saya matikan di bagian saklar, di speaker itu menimbulkan suara ketik seperti tegangan sisa. Jadi buat sahabat-sahabat yang mengalami hal tersebut, itu caranya selain menambahkan Protek Speaker, biasanya kalau sahabat itu tidak menambahkan Protek Speaker, biasanya di saat sahabat on kan itu dia menimbulkan dik, di saat sahabat matikan dia juga menimbulkan tik di speaker. Tapi setelah sahabat menggunakan Protek Speaker, lalu di saat menghidupkan dia aman karena ada jedahnya berapa detik untuk di bagian protek, tapi di saat mematikan karena bersamaan dengan saklar, begitu saklar kita matikan otomatis di bagian Protek Speaker juga secara bersamaan dia ikut mati. Nah, untuk mudahnya sahabat bisa menambahkan kapasitor seperti ini dulu. Jadi di sini ada kapasitor, salah satunya
Jadi sahabat bisa menambahkan kapasitor seperti ini untuk di bagian tegangan 0 dan AC 220. 0 AC dan 220 secara diparalelkan atau dihubungkan atau sejenis disotkan menggunakan seperti ini. Jadi kalau sahabat-sahabat saya di sini menggunakan, jadi sahabat-sahabat yang menanya menggunakan nilai berapa Bang? Bisa dicoba dengan nilai berbagai nilai mana yang lebih tepat. Jadi di sini saya hanya menggunakan 104 yaitu J630 volt. Jadi 104 J630 untuk versinya power ini. Tapi kalau untuk versinya power yang lain saya tidak tahu juga, bisa mungkin lebih tinggi dari ini atau bisa lebih rendah dari ini untuk tahu di bagian voltnya. Tapi kalau untuk di bagian trapo yang saya buat ini, ya saya pasang di sini 104 yaitu 630. Apakah tidak bisa Bang menggunakan 104 100 karena voltase kita 220 bos. Jadi mudah sekali pecah untuk di bagian kapasitor ini. Jadi itulah jawaban saya untuk sahabat-sahabat menanyakan Bang kenapa harus dan apa harus dipasang kalau speaker saya di saat mematikan mengeluarkan suara cetik di speaker. Apakah speakernya aman, apakah powernya aman atau tidak? Itu pasti aman, cuman kadang-kadang kalau speakernya itu kurang bagus bisa menyebabkan bermasalahan juga. Jadi ada baiknya sahabat memasanglah kapasitor seperti ini. Tuh menurut saya. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan seperti itu pribadi saya khusus untuk di bagian merakit. Terus untuk yang selanjutnya pertanyaan sahabat-sahabat, Bang, saya merakit power tapi sangat mudah sekali menimbulkan suara dengungan. Tapi di saat saya lepas kabel input yang dari belakang atau dari volume, itu suaranya sangat aman sekali, tidak ada menimbulkan suara dengungan. Tapi setelah saya pasang kabel, itu lalu menimbulkan suara dengungan. Nah, untuk cara mengatasi masalah dengung ini, usahakan kalau versinya saya seperti ini, saya susun di bagian samping ini. Jadi jangan pernah sahabat menyatukan antara kabel lain dengan kabel input. Jadi istilahnya ada kabel listrik, katakanlah kabel tegangan, ini kabel input melewati. Jadi jangan, kalau bisa usahakan sama lurus seperti ini. Jadi kalau memang sahabat itu menyimpan di bagian sebelah kanan menimbulkan suara dengungan, sahabat bisa memindahkan sebelah kiri. Semisal kalau sahabat sama-sama menyimpan di bagian sini, dia menimbulkan suara dengung, sahabat bisa mengeluarkan di bagian sebelah sini. Contohnya seperti ini aja. Jadi sahabat bisa memisahkan antara kabel input dengan kabel instalasi tegangan. Jadi apalagi kalau memang sahabat-sahabat itu mengambil di jalur tengah. Jalur tengah ini sangat rawan sekali untuk induksi di bagian trapo ini, karena induksi trapo ini kadang-kadang mutarnya ke samping, ada juga mutarnya ke atas, tergantung. Kadang-kadang kita merakit power, sebelahnya ini tidak dengung, tapi di sebelahnya ini dengung. Nah, itu induksinya biasa menghajar di bagian power kita yang sebelah. Jadi sahabat yang posisi yang berdengung ini sahabat bisa pindahkan sebelah yang tidak, jalur yang tidak ada menimbulkan suara dengungan. Maka sahabat harus menambahkan kabel lagi dengan sesuai dengan jangkauan. Tapi pastikan dulu untuk di bagian powernya ini tanpa input aja sudah tidak ada dengungan. Tapi kalau sedikit aja di bagian power ini tanpa input sudah ada dengungan, apalagi ditambah dengan input atau kabel input atau aksesoris, maka dengungan itu bisa bertambah 10 atau 20% tingkat ke suaranya. Jadi pastikan dulu. Apalagi kalau merakit sebuah power seperti ini, yang sering saya ketemu, yang sering saya hadapi, kadang-kadang menggunakan kit yang sama, kadang-kadang menggunakan komponen yang sama. Sebelah ini kadang-kadang suaranya normal, yang di sebelah sini kadang-kadang suaranya itu kurang normal. Padahal untuk di bagian komponen semuanya sama, tapi tentu aja tapi masih aja mengalami hal yang tidak sesuai dengan harapan. Kadang-kadang sebelahnya ini bertenaga, sebelah ini kadang-kadang kurang bertenaga. Padahal semuanya sama. Kadang-kadang sebelah ini berdengung, yang sebelahnya ini tidak ada dengungan sama sekali. Jadi tidak bisa kita ambil semua power itu dengan menggunakan komponen dan tata letak yang sama. Harus diikuti seperti biasa. Harus kita cari lagi di mana posisi yang tepat supaya power ini bisa aman dari suara dengungan ataupun suara-suara yang lain. Karena tidak menutup kemungkinan untuk di zaman sekarang ini speaker sahabat-sahabat itu tidak ada menggunakan speaker yang kecil. Semuanya menggunakan speaker yang besar. Jadi seperti itulah jawaban saya untuk pertanyaan sahabat yang masuk di kolom WA. Untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk, jadi seperti inilah power sahabat kita yang berada di daerah Binjai Timur, yang akan segera saya kirim yang sesama Binjai. Jadi kemarin juga dari Binjai, ini juga dari Binjai, cuman perbedaan yang kemarin itu terapung 30 ampere, yang ini double 20 ampere seperti ini.
Jadi saya nyalakan di bagian posisi sebelah ini. Nah, lampu power nanti mati, lampu protek nyala. Nah, seperti ini. Jadi nanti setelah ada musik baru lampu sinyal ini berkedip. Jadi kita ulang lagi, saya matikan. Sekarang kita coba nyalakan. Ini lampu power. Setelah lampu merah ini mati, baru suara keluar ke bagian speaker. Tapi kalau lampu merah ini nyala terus, berarti power ini dalam masalah. Seperti ini. Nah, seperti itulah di saat sahabat menghidupkan sebuah power ini dengan versinya Ismail Dadang. Oke, sekarang kita buat sahabat-sahabat. Jadi seperti inilah power yang sudah saya rakit pesanan sahabat kita yang berada di daerah Binjai Timur. Untuk di bagian trafo beda dengan sahabat kita yang berada di Binjai Utara kemarin menggunakan 30 ampere, sekarang menggunakan double trafo 20 ampere. Namun sebelum saya tutup ada baiknya kita ngopi lagi. Buat sahabat-sahabat yang belum ngopi, yuk kita ngopi lagi. Mantap. Jadi kalau sahabat-sahabat yang sudah ngopi, jangan lupa dukung channelnya Robby Channel dan Andi Kameramen, supaya mereka berdua itu tetap semangat untuk membuat konten-konten yang bisa bermanfaat. Jadi saya rasa sampai di sini aja. Mohon maaf, video ini saya buat tidak maksud hati untuk menggurui. Video ini saya buat hanya sekedar berbagi pengalaman apa yang sudah saya alami sesuai pengetahuan dan kemampuan saya. Mohon maaf juga kalau memang ada dalam penyampaian kata-kata ada yang salah atau menyinggung, sekali lagi saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.